Pokoknya jangan macam-macamin anak orang. Yang paling penting jangan hamili anak orang. Ada dengar? Kok mau bekawan boleh, bekawan yang bagus kayak gitu. Karena banyak kali yang kakak lihat dia punya hafalan Al-Quran tapi dia nggak sholat gitu. Halo semuanya, jadi konten ini bertujuan untuk edukasi ya. Kalau ada yang baik silahkan diambil, kalau buruk silahkan dibuang. Oke? Karena adik saya yang bungsu ini mau merantau kembali, dan perantauan kali ini untuk melanjutkan kuliah atau studi S1. Kalau selama ini dia di pesantren dan diawasi oleh guru-gurunya, kali ini dia dilepas secara mandiri dan hanya Allah atau Tuhan saja yang benar-benar bisa mengawasi dan menjaga gerak-geriknya. Nah, saya sebagai kakak tertua memberikan dia nasihat atau masukan dengan harapan semoga bisa menjadi pemicu semangat untuk terus berjuang sekaligus menjadi rem dan pengingat ketika nanti di tengah jalan mengalami kebingungan-kebingungan di masa depan gitu ya. Karena dia anak laki-laki, jadi berdasarkan apa yang saya pelajari, sekaligus mau menerapkan juga nih. Kalau menasihati anak laki-laki itu pantang sekali menasihati dia dalam keadaan lapar. Untuk itu, saya memastikan dulu bahwa dia dalam keadaan yang kenyang dan nyaman. Nah, makanya saya bawa pergi makan siang dulu. Baru nanti ketika sudah kenyang dan nyaman, saya kasih masukan. Minta doanya ya teman-teman, semoga adik saya ini senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi dalam perjalanan hidupnya. Amin. Terima kasih. Apa rencana Dika ke depannya? Ada ke yang mau diceritakan? Mau ditanya? Iya, Selain itu apa lagi? nggak ada gitu. Keperluan-keperluanmu untuk ospek? Itu besok gitu. Kakak mau ngomong bisa ke? Nggak marah? Enggak. Habis itu kalau kenal sama orang jangan sombong, tinggalkan kesan yang bagus kayak gitu. Kalaupun kamu nggak mau berkawan sama dia misalnya, bilang dengan cara yang bagus atau menghindar dengan cara yang bagus. Jangan nanti jengkat. Ada ini. Terus kalau kita udah merasa pintar, ingat di depan sana masih ada yang lebih pintar dari kita. Tugas kita tuh ngapain? Belajar lagi. Jangan merasa cukup juga kayak gitu. Terus sholatmu betul-betul dijaga kayak gitu. Kakak bangga Dika punya hafalan kayak gitu. Tapi kakak lebih bangga lagi kalau Dika bisa jaga sholat Dika kayak gitu. Karena banyak kali yang kakak lihat dia punya hafalan Al-Quran tapi dia nggak sholat kayak gitu. Jadi menurutku kayak percuma ngapain. Mungkin Dika sakit hati selama ini kakak tanya-tanya, udah sholat ke kayak gitu. Sebenarnya kakak nanya kayak gitu punya alasan. Karena ada orang yang kakak lihat yang dia punya hafalan Al-Quran tapi dia nggak sholat gitu. Habis itu kakak nggak larang Dika untuk berkawan sama siapapun ya, tapi kakak berharap Dika bisa memilih mana yang bagus untuk Dika, mana yang gak bagus untuk pergaulan Dika kayak gitu. Kalau mau berkawan sama siapapun boleh, sama orang perempuan pun kalau Dika mau berkawan boleh kayak gitu. Tapi kayaknya kalau untuk pacaran jangan dulu kayak gitu. Ada kedengar? Sama kalau memang misalnya nantinya di tengah perjalanan kuliahmu nih kok mau nikah misalnya kayak gitu, nggak apa-apa, kasih tahu kami, kasih tahu kakak, kasih tahu ibu kayak gitu. Ada kedengar? Pokoknya jangan macam-macamin anak orang. Yang paling penting jangan hamili anak orang. Ada dengar? Kakak percaya Dika pasti nggak kayak gitu. Pokoknya jangan jahatin anak perempuan orang, jangan dimacam-macamin anak perempuan orang. Kok mau berkawan boleh, berkawan yang bagus kayak gitu. Pokoknya Dika harus ingat, kalau Dika mau jahat-jahat ke anak perempuan orang, ingat terus kakak kayak gitu. Kalau kamu jahatin orang, pasti kakak pun akan digituin orang nanti, karena kakak juga perempuan. Kamu punya keluarga perempuan kayak gitu. Kalau kamu memang mau menikah, kasih tahu kami, kasih tahu kakak, kasih tahu Ina nanti.
mau nikah nah, kayak itu. Jangan hamili anak orang, ya. Kakak percaya di kakak kayak gitu. Cuma Allah yang melihat kamu apa tingkah laku kamu di sini. Di rumah ini tuh, di tempat perantauan ini nggak sama lagi kayak di pesantren. Kalau kamu nggak sholat masih ada yang ingatin, kalau kamu nggak ibadah ini masih ada yang ingatin. Tapi kalau di sini kamu nggak sholat pun nggak ada lagi yang ingatin, kamu nggak ngaji nggak ada lagi yang ingatin, kayak gitu. Udah pesantren 6 tahun, nah itu udah masanya, udah habis belajar di pesantren tuh. Apa yang kamu pelajarin di pesantren kemarin tuh di sini tuhlah kamu terapkan. Allah tuh di sini kamu diuji. Kira-kira kamu masih bisa nggak kayak yang di pesantren kemarin? Kayak gitu. Ada berkawan sama anak perempuan? Sekarang semula nih. Semula nih. Dari sini ke depan, kalau memang mau berkawan nggak apa-apa berkawan. Tapi jangan macam-macamin anak perempuan. Ada dengar? Karena kakak juga perempuan. Kalau kamu jahatin anak perempuan orang, nggak tahu nanti di ke depan hari kakak akan digimanain sama orang. Jadi anggaplah sekarang kalau kamu jaga anak orang tuh, ya, nggak macem-macemin anak orang, itu tandanya kamu lagi berbuat baik untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, gitu. Bahwa minta aku nggak diapa-apain orang. Paham ya? Terus Ine tuh besar kali harapannya untuk nikah, tapi Ine selalu usahain yang terbaik kayak gitu. Jadi tolong jangan kecewain Ine tuh kayak gitu. Ada kedengar? Ine tuh percaya kali sama Dika. Kuliah dengan bagus. Kakak nggak nuntut kamu harus nilai IPK-nya 39 sekian enggak, tapi harus belajar dengan bagus. Nggak usah kamu buktiin sama siapa-siapa, buktiin sama dirimu sendiri. Ya, kita bisa. Pokoknya itu tadi satu yang paling kakak tekanin. Jangan macam-macamin anak orang, jangan dianeh-anehin. Karena kalau kamu aneh-anehin anak orang, berarti kakak juga akan berpeluang dibuat kayak gitu. Kalau memang mau nikah, bilang sama kakak menikah. Tapi jangan hamilin orang. Dan kakak percaya Dika nggak kayak gitu. Kakak percaya Dika nggak kayak gitu. Tapi kenapa? Tahu kenapa kakak bilang kayak ini? Tahu nggak kenapa? Karena ada orang yang menghamili anak orang. Dan kakak itu ingatkan ke Dika, biar jadi pengingat. Tapi kakak percaya kalau Dika tuh nggak kayak gitu. Paham ya? Kakak bilang tuh cuma untuk mengingatkan. Biar kalau nanti kamu mau ke kiri, tuh kamu udah tahu remind-nya, warning-nya. Gitu. Yang kakak ingatkan tuh terlalu jauh gitu. Dan aku ngerti kamu nggak akan sejauh itu. Gitu. Pokoknya kalau kau berbuat baik sama orang lain, itu berarti kau lagi berbuat baik sama dirimu sendiri dan keluargamu, dan termasuk aku juga di situ, di dalamnya. Paham ya? Ngayawe di mawara kelan si meliku nih. Beneran nih?